Iblis tidak takut pada ritual agama, tapi dia ciut saat Anda menyebut nama Yesus dengan iman. Karena dalam nama itu ada kuasa yang membuatnya ingat akan kekalahan telaknya di Golgota. Shalom semuanya. Apa kira-kira hadiah terindah dari Tuhan untuk kita? Ternyata itu bukan emas, bukan juga perak, melainkan nama Yesus. Ini bukanlah imajinasi, melainkan realita. Nama Yesus bukanlah mantra, karena ternyata lebih dari itu. Nama Yesus adalah sebuah kuasa yang bekerja sangat dahsyat. Ketika Anda memanggil nama Yesus, seketika itu juga terjadi serangkaian kejadian luar biasa di alam surga. Meskipun ini bisa melampaui pemahaman kita yang dibatasi ruang dan waktu, tetapi Alkitab telah mencatat 4 kejadian beruntun yang terjadi di surga ketika Anda dan saya, kita semua orang percaya, memanggil nama yang paling mulia itu, Tuhan Yesus. Apakah itu? Mari kita mulai. Kejadian pertama, saat nama Yesus disebut, pasukan malaikat berdiri tegak siap menerima perintah. Dasarnya di Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saat Anda memanggil nama Yesus, semua lutut akan bertekuk lutut. Semua kekuatan di surga, bumi, dan neraka akan memperhatikan. Karena Anda tidak hanya sedang mengucapkan suku kata, melainkan sedang memohon otoritas dari nama Yesus yang telah sangat ditinggikan oleh Allah dan diberi nama yang di atas segala nama. Ini semua oleh karena Yesus telah rela mengosongkan dirinya. Dari sebelumnya adalah Tuhan yang kekal, setara dengan Bapa. Ia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, menunjukkan kerendahan hati yang hakiki. Meskipun hidup dalam keterbatasan tubuh manusia, tapi Yesus telah menunjukkan bahwa ketaatan mampu menghasilkan kemenangan demi kemenangan, di mana salib adalah puncaknya, memberikan jalan keselamatan bagi semua orang. Jadi saat Anda memanggil nama Yesus dengan iman, tidak peduli seberapa besar dosa atau kelemahan Anda, surga pasti memusatkan perhatian pada Anda, bukan karena siapa kita, tetapi karena nama Yesus sendiri telah menjadi nama yang paling diagungkan di seluruh alam semesta. Selanjutnya akan terjadi kejadian yang kedua. Kemudian malaikat segera mencatat apa yang Anda minta dari Tuhan. Dasarnya di Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-40 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Perhatikan frasa doa orang-orang kudus. Ini menunjukkan bahwa setiap doa kita, baik permintaan maupun seruan yang diakhiri dengan dalam nama Yesus, langsung menjadi dupa harum dalam cawan emas di hadapan Tuhan. Jika setiap permintaan kita itu dicatat, maka pada dasarnya tidak ada seruan kita yang sia-sia. Meskipun kita tidak menyaksikannya secara langsung, tapi doa kita itu dianggap sangat berharga. Seperti kemenyan disebut dupa yang harum, doa kita akan terpelihara seperti cawan emas, dan doa kita senantiasa hadir di ruangan tempat Tuhan berada. Bayangin seperti raja bijak yang mencatat dan menyimpan segala permohonan rakyatnya. Ini raja segala raja, Bapa kita yang kekal, telah menyimpan catatan yang sempurna dari setiap doa yang kita panjatkan di dalam nama anaknya, Yesus. Kata-kata manusia di dunia mungkin perlahan memudar dan terlupakan, tetapi doa-doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus tersimpan abadi di surga. Tapi buat apa coba
sudah seperti layaknya pusat bank data atau penyimpanan cloud di dunia ini. Salah satu dari sekian banyak manfaat yang harus kita ketahui adalah sebagai bukti terhadap iblis yang siang malam mendakwa kita, di mana iblis berkata, "Lihat, anakmu ini sudah meninggalkan imannya." Anda maksudnya. Tapi Tuhan berkata, "Oh tidak, lihat saja catatanku. Barusan dia berdoa dalam nama Yesus, dan pada waktu yang tepat aku akan mengabulkan dengan versi terbaik dari apa yang dia minta. Lihat saja." Ini betulan karena adegan ini membawa kita masuk ke Kejadian 3. Selanjutnya, Bapa langsung menstempel lunas dari semua dakwaan iblis kepada kita dengan darah Yesus. Dasarnya di Kolose 2 ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nama Yesus adalah nama yang menghapus segala pelanggaran kita dari dakwaan iblis. Sejatinya, iblis sebagai pendakwa datang membawa daftar kesalahan kita ke hadapan Tuhan. Jebret, udah ya, kemarin dia habis bohong. Bahkan kemarin seharian marah sampai marah-marah. Masih pantaskah dia dianggap layak? Masih pantaskah dia mendapat anugerah keberuntungan yang telah engkau persiapkan? Tuhan mungkin hanya tersenyum tenang, lalu berkata, "Oh ya, kamu yakin itu lengkap?" Iblis langsung semangat. "Tentu saja, aku sudah rekam semuanya. Bahkan detik-detiknya aku catat. Dia masih penuh kelemahan, tidak bisa berubah. Yakin saya. Sampai saya aja minder, kalah nakal dari dia." Tuhan pun membuka catatannya sendiri yang lebih tebal dari catatan iblis. Dan ini tentu saja diambil dari pusat data surga. Dia berkata pelan tapi tegas, "Bagus sekali, kamu mencatat semua kesalahannya. Tapi coba lihat apa yang tertulis di sini." Iblis penasaran, lalu melongok. Di situ tertulis, jam 8 malam, dia berdoa minta ampun atas kebohongannya dalam nama Yesus. Pukul 10 pagi, dia menyerahkan amarahnya kepadaku dalam nama Yesus. Tengah malam, dia bangun untuk bersyukur meski hatinya sedang berat dalam nama Yesus. Tuhan melanjutkan, setiap kali dia memanggil nama Yesus dan memohon ampun, aku sudah hapus dia punya kesalahan. Bahkan sebelum kamu sempat menambahkannya ke daftarmu, aku sudah kasih stempel lunas dengan darah Yesus. Jadi dakwaanmu tidak lagi valid. Iblis terdiam, matanya memerah karena frustasi. Apa? Tapi kan dia masih manusia biasa, pasti ada celah. Tuhan menjawab, memang benar dia manusia biasa, tapi setiap kali dia memanggil nama Yesus, Roh Kudus hadir. Dan ketika aku hadir, tidak ada ruang untuk tuduhanmu. Celah itu aku tutup. Sekarang pergilah, karena di sini hanya ada kasih, bukan hukuman. Iblis pun mundur dengan geram. Sementara surga bergemuruh dengan nyanyian malaikat. Kemenangan bagi anak-anak Allah, kuasa nama Yesus tak terbantahkan. Maka sekarang, yakinlah satu kebenaran penting ini. Tidak peduli masa lalu kita sejahat dan seancur apapun, setiap dosa yang diakui dalam nama Yesus pasti telah dihapuskan. Tidak ada lagi dakwaan dan jangan lagi menoleh ke belakang. Setiap Anda mengingat masa lalu, iblis tersenyum. Anda yang rugi karena perkembangan hidup Anda akan terhalang oleh kutuk yang Anda ciptakan sendiri, yakni terikat oleh masa lalu. Orang yang masih terikat dengan masa lalu tidak dapat mengakses kekuatan fokus atau tekad. Seperti Da Vinci yang menghasilkan lukisan Mona Lisa setelah melukis 1000 tangan,
atau Thomas Alva Edison dengan lampunya setelah gagal 1000 kali. Mahakarya hanya bisa lahir dari tangan Anda bila Anda mempunyai kekuatan fokus dan tekad. Itu sebabnya bahkan setelah mengalami berbagai siksaan, kelaparan, dan kapal karam dari penjara rumah di Roma, Paulus menuliskan dalam Filipi 3:13-14, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jadi jangan biarkan Anda tergoda dengan kata "andai saja" yang membuat diri Anda menoleh ke masa lalu. Dengan berjalan bersama Yesus, fokuslah ke masa depan. Maka keberhasilan, keberuntungan, dan peninggian perlahan akan datang dalam hidup Anda. Ingatlah, kita bukan sekedar penjahat yang menerima grasi atau pengampunan yang meskipun sudah bebas, cap mantan penjahat itu tidak akan pernah bisa hilang. Melainkan kita adalah manusia yang telah sepenuhnya dibenarkan dari semua kesalahan di masa lalu. Dan ini selalu terjadi secara terus-menerus. Setiap kita memanggil nama Yesus, Yesus langsung menjadi pembela bagi perkara kita di surga, layaknya pengacara. Kalau begitu, enak banget ya jadi orang Kristen. Bohong kali. Ketahuilah, ini adalah kenyataan. Tuhan memang ingin menjalin hubungan dengan kita bukan didasarkan oleh rasa takut, melainkan menjadi hubungan yang didasarkan pada kasih karunia dan rasa syukur. Dan ini bisa terjadi karena kita memiliki apa yang lain tidak miliki, yakni kita memiliki Yesus sebagai perantara kita. Setelah Yesus membela kita, kejadian puncaknya adalah kejadian keempat. Dan puncaknya, Bapa mengutus malaikat-malaikat untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Ini didasarkan pada Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kita tidak sendirian. Selain Roh Kudus, ada malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Merekalah roh-roh yang memiliki tugas untuk melayani kita. Pikirkan adegan malaikat yang membuka pintu penjara untuk Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Malaikat bukanlah makhluk bebas yang bertindak secara independen. Mereka beroperasi di bawah otoritas Tuhan dan sesuai dengan tujuannya. Ketika kita memanggil nama Yesus, terlebih saat kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, kita akan berada dalam kondisi untuk menerima campur tangan malaikat, di mana mereka dapat menggunakan cara apapun yang diperlukan dalam kehendak Tuhan untuk memenuhi tugas mereka. Selain contoh Petrus, sejatinya di seluruh kitab suci, kita dapat banyak melihat contoh-contoh malaikat bekerja. Seperti menyampaikan pesan, memberikan perlindungan, mengusahakan pelarian dari penjara, menguatkan orang percaya di masa pencobaan, dan bahkan terlibat dalam peperangan rohani melawan kekuatan jahat. Ini menggambarkan banyak hal yang dapat dilakukan malaikat untuk melayani Anda yang memanggil nama Yesus dengan penuh iman. Tapi selalu ingat, pengerahan malaikat itu selalu tepat karena mereka bergerak berdasarkan hikmat Tuhan yang sempurna. Jadi saat kita memanggil nama Yesus, Tuhan terlebih dahulu menilai situasi kita dan mengerahkan bantuan malaikat sesuai yang dibutuhkan. Terkadang kerja malaikat dapat dirasakan oleh kita karena saking dramatis, tetapi lebih sering
Ini adalah pekerjaan di balik layar yang mungkin tidak pernah kita sadari sampai kita sendiri mencapai surga. Kok enak banget sih sampai malaikat bisa datang melayani orang Kristen? Ketahuilah, ini karena kita semua masing-masing adalah orang yang telah menerima panggilan surgawi yang datang dari Yesus. Singkat kata, Anda adalah orang penting bagi kerajaan surga. Tentu saja, sebagai orang penting, Anda dapat memiliki fasilitas pelayanan malaikat karena pada ujungnya semua demi kemajuan kerajaan surga agar nama Tuhan dapat dimuliakan dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, jika Anda ingin mengetahui bagaimana praktek kerja dari kuasa nama Yesus dalam hidup orang Kristen, bisa membaca kitab para rasul, khususnya di pasal ketiga dan keempat. Di pasal itu, terdapat banyak contoh penggunaan nama Yesus yang mengubah hidup. Segera tiru dan praktekkan. Ingatlah, yang terpenting adalah hati. Ketika menyebut nama Yesus dengan asal-asalan, tentu tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi, ketika Anda memanggil nama Yesus dengan penuh iman, maka rangkaian peristiwa berupa 4 kejadian dahsyat itu akan terjadi. Dimulai dari perhatian surga yang langsung tertuju pada Anda, malaikat-malaikat yang langsung mencatat permintaan Anda, Yesus yang langsung menjadi pembela Anda, di mana pasti menang, kesalahan dihapuskan, dan terakhir, malaikat siap sedia melaksanakan tugas. Percayakah Anda dengan hal ini? Ketahuilah bahwa yang kita panggil bukanlah dewa yang jauh, melainkan nama Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang mengasihi kita, mati untuk kita, dan terus membela kita. Kuasa nama Yesus tidak ditemukan dalam suku kata. Sebab dalam bahasa Inggris kan disebutnya Jesus, belum pada bahasa-bahasa lainnya, tetapi dalam pribadi yang mewakilinya, Sang Juru Selamat yang telah diberi nama di atas segala nama. Maka akhir kata, mari kita semua terus mengucapkan nama Yesus agar kita bisa semakin sering mengalami kenyataan yang tertuang dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.